Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai turunan fungsi aturan rantai. Bersama saya, Ibu Yuli Mulyana. Turunan fungsi aturan rantai dapat kalian peroleh dengan memanfaatkan rumus turunan hasil kali dua fungsi dan tiga fungsi. Yang pertama, untuk fx-nya sama dengan ux dikuadratkan, fx sama dengan ux dikuadratkan sama dengan ux dikali ux. Dengan menggunakan turunan fungsi aturan hasil kali, masih ingat ya, diperoleh fx sama dengan, ini masih sama. Nah, yang kedua, masih ingat ini dengan turunan fungsi aturan hasil kali. Kalau ada ux dikali ux, berarti turunan fx-nya adalah u aksen x kali ux ditambah ux dikali u aksen x. Kita lihat bahwa u aksen x dikali ux sama ya, ada 2. Berarti bisa kita ganti menjadi f aksen x merupakan 2 kali ux kali u aksen x. Yang kedua, untuk fx-nya ux pangkat 3, berarti kan fx itu adalah ux dikali ux dikali ux. Kita pakai turunan fungsi aturan hasil kali, maka f aksen x-nya sama dengan u aksen x dikali ux dikali ux ditambah ux dikali u aksen x dikali ux ditambah ux dikali ux dikali u aksen x. Perkalian kan? Nilainya sama, berarti kita punya 3 kali u aksen x dikali ux dikali ux. Ux kali ux bisa kita tulis menjadi ux kuadrat. Maka f aksen x bisa kita tulis menjadi 3 dikali ux kuadrat dikali u aksen x. Yang ketiga, untuk fx-nya ux pangkat n, kita jabarkan berarti fx itu adalah ux dikali ux dikali ux sebanyak n. Nah, pakai aturan hasil kali juga, u aksen x dikali ux dikali ux sebanyak n ya, ditambah ux dikali u aksen x dikali ux dan seterusnya sebanyak n. Maka bisa kita tuliskan f aksen x-nya itu adalah n dikali ux dikali ux dikali ux sebanyak n-1. Berarti kalau n-nya itu 3, berarti sebanyak n-1 berarti 3 dikurangi 1, yaitu 2 kali u aksen x. Nah, bisa kita perhatikan ya aturan rantai, berarti ketika misalnya ux pangkat 3, itu kan 3-nya maju ke depan menjadi koefisien, berarti 3 dikali ux kuadrat atau pangkat 2 itu merupakan 3 dikurangi 1. Maka bisa kita tuliskan ux pangkat n-1 dikali u aksen x. Dalam aturan rantai bisa kita simpulkan jika fx itu ux pangkat n dengan ux itu merupakan fungsi dari x yang mempunyai turunan u aksen x dan n itu bilangan real, maka f aksen x merupakan n dikali ux dipangkatkan n-1 dikali u aksen x. Contohnya tadi untuk n-nya 3, berarti f aksen x sama dengan 3 dikali ux pangkat 3 dikurangi 1, hasilnya 2 dikali u aksen x. Mari kita lihat di contoh soal. Tentukan turunan dari fx sama dengan akar 2x kuadrat min 1. Penyelesaiannya, kita ingat bahwa akar itu merupakan pangkat setengah. Jadi, di dalam akar kita pangkatkan setengah. Di dalam akar kita punya 2x kuadrat min 1. Dipangkatkan setengah. Kemudian, seperti aturan rantai yang sudah tadi kita dapatkan,
Pangkat itu ditaruh ke depan, berarti setengah dikali UX-nya adalah 2X kuadrat min 1, pangkatnya N min 1, berarti setengah dikurangi 1, dikali U aksen X. U aksen X merupakan turunan dari UX. Kita lihat 2X kuadrat min 1, itu berarti turunannya kan 2X kuadrat ya, 2 kali 2, 4. 4X pangkat 2 dikurangi 1, 1. Berarti U aksen X-nya adalah 4X. Jelas ya? Maka bisa kita kalikan langsung. 4X dengan setengah menjadi 4/2X. UX-nya 2X kuadrat min 1 pangkat min setengah. Dari mana? Dari setengah dikurangi 1. Bentuk lain dari 4/2X, 2X kuadrat min 1 pangkat min setengah, itu 4 dibagi 2 kan 2, berarti 2X. Pangkat negatif itu bisa kita letakkan menjadi per di bawah ya, menjadi penyebut. Maka pangkat menjadi akar dari 2X kuadrat min 1. Atau kalau misalnya akarnya belum ada, berarti 2X kuadrat min 1 pangkat setengah. Atau 2X per 2X kuadrat min 1 pangkat setengah. Kita rubah menjadi 2X per akar dari 2X kuadrat min 1. Jelas ya? Itu adalah contoh dari penggunaan aturan rantai. Fungsi dari aturan rantai itu nanti kalian tidak perlu menjabarkan dengan rumit untuk mencari turunan, tapi kita misalkan yang di dalam fungsi itu adalah UX, maka kita pakai rumus N UX pangkat N-1 dikali U aksen X. Jangan lupa di belakang itu tetap dikali dengan U aksen X atau turunan dari UX. Sekarang bagaimana untuk mencari turunan ke N dari suatu fungsi? Jadi turunan itu seperti tangga ya, tidak hanya satu kali, bisa turun beberapa kali. Misalnya, ada suatu fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurangi 5. Turunan pertamanya f(x) itu f aksen x sama dengan, ingat ya, bagaimana menurunkan? Langsung ini berarti 3 dikali x pangkat 3 min 1, 2. Berarti 3x pangkat 2 ditambah 2 kali 2, 4. X 2 dikurangi 1, 1. Berarti tulis 4x min 5, 0 ya. Tidak perlu ditulis. Jika f aksen x diturunkan lagi, maka akan diperoleh f double aksen x. Sama dengan kita turunkan lagi 3 kali 2, 6x. 2 dikurangi 1, 1. Maka kita tulis 6x. Sementara untuk 4x-nya berarti 4 saja. Itu adalah turunan kedua. Untuk fungsi y sama dengan fx, maka turunan pertama bisa ditulis dy per dx. Dan turunan kedua ditulis sebagai d, kita pakai macam kuadrat ya, y per dx pangkat 2. Begitu cara menuliskannya. D-nya yang dikuadratkan, terus x-nya yang dikuadratkan untuk penyebutnya. Jadi, jika diketahui fungsi y sama dengan fx, maka dy per dx merupakan turunan pertama dan dapat dituliskan sebagai y aksen atau f aksen x. Jadi, jangan bingung nanti kalau kalian berjumpa dengan kata-kata dy per dx, berarti itu turunan ya, turunan pertama. Kalau turunan kedua, d kuadrat y per dx kuadrat. Bisa juga ditulis sebagai y double aksen sama dengan f double aksen x. Jelas ya? Notasi untuk turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga, sampai turunan ke n dari fungsi y sama dengan f(x) disajikan dalam daftar pada tabel berikut. Turunan pertama ya berarti aksennya ada 1 ya, turunan kedua ada 2, turunan ketiga ada 3, dan seterusnya sampai turunan ke N. Maka D-nya dipangkatkan N, Y per DX pangkat N. Ingat saja bentuknya. Sekarang kita coba perhatikan contoh soal di depan. Yang A,
Fx sama dengan 5x pangkat 4 min 2x kuadrat. Yang B, Fx sama dengan 4x kuadrat min 1 per x kuadrat. Kita selesaikan yang A dulu. Turunan pertamanya, F aksen X itu sama dengan 20 dari mana? Dari 5 dikali 4. X pangkat 3. Kenapa pangkat 3? Karena 4 dikurangi 1. Dikurangi 2 kali 2 hasilnya 4, X 2 dikurangi 1 hasilnya 1, maka tulis X saja, min 4X. Turunan keduanya ya tinggal diturunkan lagi dari turunan pertama, 20 kali 3, 60, X 3 dikurangi 1, 2, berarti 60 X pangkat 2 dikurangi 4. Kalau diturunkan lagi masih bisa ya. Sekarang kita yang ke B dulu. Kita rubah dulu bentuknya. 4x kuadrat min x pangkat negatif 2. Ingat kita rubah dari penyebut menjadi pembilang, pangkatnya dijadikan negatif. Turunan pertamanya 4 kali 2 8 ya. X-nya pangkat 1 karena 2 dikurangi 1. Kemudian yang belakang min 2x pangkat negatif 3. Asalnya dari mana? Oh, maaf ini salah ya. 8x min 2 kali min 2. Min kali min berarti hasilnya harusnya plus ya. Plus 2x pangkat min 3. Dari mana min 3? Min 2 dikurangi 1. Turunan keduanya berarti 8x menjadi 8. Ini tadi positif ya. Plus 8. Tadinya plus 2 dikali min berarti hasilnya min ya. Plus 2 dikali min 3 hasilnya min 6. X pangkat min 4. Min 4 dari mana? Dari min 3 dikurangi 1. Atau bisa kita rubah bentuknya. 8 dikurangi 6 per X pangkat 4. Jelas ya? Kalau minta diturunkan lagi masih bisa. Nah, kalau pangkatnya positif itu nanti akan sampai di habis ya, X-nya tidak tertulis lagi atau X-nya pangkat 0 menjadi 1, 0. Akan tetapi ketika pangkatnya negatif itu akan semakin banyak ya, semakin panjang. Bisa kita simpulkan, turunan ke N dari suatu fungsi dapat dinotasikan dengan Y pangkat N atau F pangkat NX, atau D pangkat NY per DX pangkat N, atau D pangkat NF per DX pangkat N. Jika fx-nya itu ux pangkat n, dengan ux itu adalah fungsi dari x yang mempunyai turunan u aksen x dan n itu adalah bilangan real, maka f aksen x itu adalah n dikali ux dipangkatkan n-1 dikali u aksen x. Ini apa tadi? Aturan rantai. Untuk turunan ke n dari suatu fungsi tadi dapat dinotasikan dengan y pangkat n atau f pangkat nx atau dny per dxn atau dnf per dxn. Jelas ya?